Sehingga pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Sanksinya seberat-beratnya. Kalau dia terbukti bersalah, tidak boleh kompromi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Solehuddin terkait masalah ijazah Pak Jokowi yang semakin memanas dan berita di mana-mana. Dari Barreskrim sudah mengeluarkan wacana bahwasannya dari tim Roy Suryo dan tim dari kubu Pak Jokowi itu sudah datang ke Barreskrim. Dan saya anehnya ya, Roy Suryo itu ya, si kepala panci itu, kenapa masih ngotot saja supaya harus disidak? Kenapa sih? Apa enggak kapok? Apa enggak capek Anda? Kan sudah tertera, sudah keluar wacana dari Barreskrim bahwasannya kalau bila mana terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran terkait dengan ijazah-ijazah yang saya takutkan Bapak Panji, Roy Suryo dan Rismon dan kubu-kubunya, kalian itu membuat wacana, membuat laporan kepada Barreskrim itu malah terbalik. Malah yang Anda laporkan itu malah jadi malapetaka bagi dirimu sendiri, yaitu Roy Suryo. Aduh, kasihan, karunia lah. Kan seperti itu, bahwasannya tak ditakutkan bahwa ijazah yang dibawa oleh Bapak Roy Suryo Panci ini ditakutkan palsu yang dibawakan. Yang asli malah dipegang Bapak Jokowi Dodo. Saya takutnya seperti itu. Kan sudah dikeluarkan wacana oleh Bapak Barreskrim, katanya ini sama sudah dari ijazah Pak Jokowi ini sudah disidak dan diselidiki bahwa itu ijazah asli. Secara logika saja, Roy Suryo Panci, Bapak Joko Widodo sudah menjabat wali kota Solo 2 kali periode. Logika ya, pakai logika dulu. Yang kedua, menjabat gubernur DKI Jakarta. Setelah itu menjabat presiden dan memimpin Indonesia ini berapa tahun, berapa periode? 2 periode. Logika saja lah ya. Kalau Bapak Roy Suryo atau disebut Panji ini kok masih mengelak bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu dari mana? Dari sisi mana? Apa mungkin ya hanya untuk memanas-manas Indonesia saja? Tuh. Apa gara-gara Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil dari Presiden Prabowo? Apakah Anda tersakiti bahwa bukan Roy Panci ini yang menjadi wakil presidennya? Apa seperti itu? So aneh-aneh aja ini Bapak Roy Suryo Panci. Jadi harus diteliti dulu, harus tahu sejarah Pak Jokowi dulu, jangan asal-asalan. Oh, Bapak Roy Suryo Panci dan Bismo pada saat menyanyikan Indonesia Raya juga masih salah, belum hafal, harus belajar dulu di SD. Jangan sembarangan ngecamplung ngalir itu lah. aneh. Jadi lebih baik Anda bila mana melaporkan sesuatu yang menjagal di negara ini harus melihat sejarah terlebih dahulu. Benar enggak? Jangan mengada-ngada lah katanya Pak ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Dari mana palsunya? Bila mana palsu ya kan? Dari Komisi Pemilihan Umum dulunya itu sudah dicoret dari Bawaslu, dari pengawas pemilunya juga sudah dicoret bahwa Pak Jokowi ini tidak boleh menyalonkan dirinya sebagai
wapres ataupun sebagai calon presiden. Kenapa sudah periode? Membangun Indonesia Raya ini dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah Bapak Presiden Joko Widodo contohnya ini sudah bisa membuka alternatif yang sangat luar biasa. Contohnya dari suku pedalaman saya seperti Papua, Nugi, Papua itu kan jalannya sulit dan akses kendaraan pun masuk sulit. Sekarang sudah ada namanya jalan Trans Papua, ada namanya jalan Trans Kalimantan, ada jalan Trans Sumatera. Sudah banyak sekali. Mana kehebatan Anda, Roy Suryo? Aduh, apakah Anda sudah membangun Indonesia ini lebih baik lagi? Jangan mengada-ngada soal tentang ijazah. Yang saya takutkan bila mana Anda terbukti salah sama Mbak Reski itu diciduk dan masuk ke dalam sel. Siapa yang melanggar hukum, Bareskrim dan Kapolri tidak tinggal diam, langsung ambil comot masuk penjara. Persiapan saja ya. Dan Rismond dan si Balagurawannya. Ini ada ijazah Pak Jokowi. Bagaimana pembanding? Ijazah Pak Jokowi pembandingnya aja. Proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain. Nah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Nah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Bandingnya banyak, Pak. Betul enggak? Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek dokumentasi. Dokumen dicek. Terus kondisi historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak. Atau pakai SU, pakai pakai SU, itu juga dicek. Dicek semuanya. Penjelasan yang menurut kami penjelasannya sangat komprehensif. Baik dari UGM maupun dari penyidik, termasuk juga dari lapor. Penjelasannya. Yang berikutnya yang nggak kalah penting soal metodologi ya. Pelapor, teman-teman perlapor menjelaskan bagaimana mereka punya asumsi, punya analisa yang mereka yakini sebagai fakta, menyimpulkan A. Lah, di terlapor juga begitu, ngomong keyakinannya B, misalnya begitu. Nah, kami juga ngecek itu ke lapor, apa yang dilakukan oleh lapor, apa yang dilakukan oleh penyidik. Lapor misalnya dia menjelaskan apa saja yang mereka cek, menggunakan alat apa, metodologinya bagaimana, sehingga kita bisa ukur sebenarnya ini siapa yang memiliki metodologi yang paling kredibel. Nah, kami cek tadi. Yang satu, dari segi bahan. Maka bahannya memang faktual ataukah tidak? Ternyata bahannya ya satu bendel itu banyak sekali. Masing-masing 20 item. 20 item. Punyanya Pak Jokowi dengan masing-masing 19 sampai 20 item. Dicekin semua dengan apa yang dicek, salah satu yang paling penting adalah karakter dari kertas. Karakter dari kertasnya. Stempel dan sebagainya. Karena itu benda fisik ya, yang betul. Dan sebagainya. Sehingga dalam konteks seperti itu, ya sebagai satu proses metodologi, sebagai satu proses kerja-kerja penegakan hukum, kami mendapatkan gambaran yang kredibel. Berikutnya, apakah cara kerja kayak gitu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Bisa. Kita cek alat apa, metode kerjanya ini apakah berstandarisasi ataukah tidak. Ya, tadi ditunjukin apa saja. Dan alat ini dipakai enggak di lapor yang lain. Nah, alat itu dipakai oleh lapor yang lain. Ya, artinya bisa diuji kalau alatnya itu.
Kedua, apakah menggunakan satu standarisasi yang juga diakui secara internasional? Nasional, ada pakai ISO. Memang dari segi metodologi itu lebih meyakinkan. Kami mendapatkan keterangan itu. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah apakah misalnya begini, ketika proses proses dokumen itu terus ada satu dengan yang lain berbeda-beda, misalnya, itu bagaimana penjelasannya? Itu juga dijelaskan. Oke, betul. Oleh lapor, penyidik, tapi lebih banyak oleh oleh UGM. Misalnya begini, kenapa kok Anda skripsi ya, yang belum ada tanda tangannya itu dijelaskan. Dijelaskan. Jadinya tidak hanya di satu dua skripsi, tapi banyak skripsi yang model kayak kenapa bisa terjadi? Lah itu ada penjelasannya yang menurut kami ya sangat informatif, akuntabilitasnya oke. Akuntabilitasnya oke. Nah itu tadi kami dalami. Yang berikutnya yang nggak kalah penting, sudah dikatakan oleh Barreskrim, sudah ada beberapa dokumen mungkin dari 20 dokumen yang sudah dari pelapor pun sudah ada, yaitu dari Roy Panji dan juga ada yang dari Bapak Joko Widodo 20 berkas juga, dan ditatakan namanya dari UGM dan ditanyakan sedetail mungkin dari UGM bahwa dari skripsinya, tanda tangannya itu sudah ditandatangan dan sudah clear, dan juga dari yaitu fisik ya, dari bentuk fisiknya katanya yaitu ijazahnya. Coba dilihat beberapa media dari YouTube itu sudah banyak mengeluarkan kecaman bahwa yang sudah jelas aslinya ijazahnya itu adalah dari Bapak Joko Widodo. Ya kan? Dari Bapak Joko Widodo itu sudah pasti, karena dari sisi fisiknya kertasnya itu sudah benar-benar pas. Kalau beda lagi dengan Pak Rismon, dengan Roy Panji yang sering yang mengada-ngada terus itu dari ijazah Pak Rismon itu sudah tertera antara kertas satu dengan kertas satunya lagi dari ijazah tersebut pun sudah berbeda, warnanya pun berbeda, fisiknya berbeda. Maka ya dari itulah yang patut kita dikaji secara detail. Dan secara logika pun sudah terlihat jelas bahwa ijazahnya Bapak Rismon dan Roy Panji itu terbukti ijazah palsu. Kalau dari dasar dari Pak Joko Widodo itu benar-benar adalah asli. Sama saja Roy Panji ini dengan Rismon dan Balat Gurawanya. UGM adalah universitas yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan terpopuler di Indonesia. UGM pun mengecam kepada komplotan Roy Panji bahwa dirinya sudah menjatuhkan nama baik UGM. Gara-garanya apa? Gara-gara masalah ijazah. Di logika saja, cobalah. Masa kenapa yang dihujat itu Bapak Joko Widodo, bukan dari ada Pak SBY? Itu kan sudah menjadi mantan presiden. Ada namanya yaitu Megawati, ada juga Abdurrahman Wahid, ada juga yaitu Soeharto, Pak Habibie, dan sampai kemana? Insinyur Soekarno. Kenapa tidak ditanyakan Bapak Rismon itu ijazahnya? Dan juga Roy Panji, atau tanyakan semuanya. Laporkan kepada Barreskrim. Apakah benar Bapak SBY? Apakah benar dari Megawati dan mantan presiden yang lainnya itu menggunakan ijazah palsu? Enggak. Buktikan secara analogi dan logikanya. Coba berani nggak Anda? Jangan beraninya sama Bapak Jokowi. Apa sih? Dari dulu Bapak Jokowi sudah benar-benar
bersih payah membangun Indonesia ini supaya lebih maju lagi, supaya lebih berkembang lagi dan bisa bersaing di kancah negara, masih Indonesia masih membahas yaitu apa, ijazah. Roy Panci ini sok mengada-ngada. Roy Panci ini selalunya mengganggu kestabilan negara ini. Roy Panci sadar Anda, dulu Anda di MPR juga, di gedung-gedung situ, kamu itu kalau kerjanya itu tidur ya. Coba Anda flashback terlebih dahulu, apa kesalahan dari Roy Panci tersebut, harus paham Anda. Jadi untuk kalangan masyarakat jangan tertipu dengan masalah ijazah seperti ini. Karena apa? Masalah ijazah dipermasalahkan dan sampai hari-hari ini berita di media sosial ini sangat luar biasa, bisa sampai namanya viral. Yang saya anehkan lagi, ini Roy Suryo, Roy Panci, dan Rismond Baladpuro masih ngotot saja. Ijazah Pak Jokowi itu Pak, sudah jelas-jelas Bapak. Coba Anda itu dicek ijazah Anda terlebih dahulu, asli mbak enggak. Yang dipermasalahkan ijazah, tanda tangannya lah, kan sudah ada dikatakan oleh Bareskrim, sudah memberikan wacana bahwa tanda tangan pun sama, foto pun sama. Coba perbedaan antara foto dahulu dengan foto sekarang, pasti ada perbedaan. Ya kan, seperti kecuali nih Roy Panci. Kalau ijazahnya itu bukan nama Bapak Jokowi, tentu mungkin bisa jadi dari tim KPU pun sudah dicoret dari itu. Jadi jangan membuat wacana yang tidak bermutu, Roy Panci. Jadi kalau Anda berkomentar, Anda mengadukan kepada Bareskrim, kepada Kapolri, jangan membuat wacana yang aneh-aneh. Telusuri dulu. Bila mana mau menumbangkan seseorang, lihatlah, koreksi diri sendiri, apakah diri kita sudah benar sebelum dikoreksi sama orang lain, itu loh. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.